Shalom Aleichem, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, tanpa disadari, semua manusia sedang dalam tawanan. Jikalau kita mendengar kata tawanan, mungkin yang ada di benak kita seperti gambar ini. Ada seseorang yang tangannya diikat, lalu diperlakukan dengan cara kekerasan. Namun cara itu sudah ditinggalkan oleh setan. Karena sangat tidak efektif untuk menjerat manusia. Namun dia akan menggunakan cara yang tentunya lebih halus, menggunakan cara yang intinya tetap sama, yaitu perbudakan. Tentu saja perbudakan ini tidak menggunakan pola kekerasan di depan. Tetapi kekerasan itu adanya di belakang, saudara-saudara. Nah, manusia itu diprogram oleh dunia ini untuk menjadi miskin. Manusia diprogram untuk menjadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang-orang yang punya power. Budaknya orang-orang yang memiliki kuasa, yang bisa menindas orang dengan sesuka hatinya sendiri. Nah, kita akan lihat bagaimanakah gaya dari kuasa kegelapan yang saat ini sedang berusaha untuk memperbudak manusia di atas muka bumi ini tanpa disadari. Kita lihat yang pertama adalah gaya hidup konsumtif. Apa yang disebut gaya hidup konsumtif ini adalah seseorang yang punya kecenderungan untuk senang berbelanja. Seorang budak adalah orang yang tidak memiliki kuasa apapun. Harga dirinya juga sudah dikuasai oleh orang lain. Mungkin kita akan bertanya, apa salahnya orang berbelanja? Oh, tidak salah. Tetapi saudara, belanja yang seperti apa yang kemudian itu menjadi salah? Belanja yang berlebihan sehingga orang hanya akan menunjukkan jati dirinya, aku lebih hebat dari kamu. Aku lebih kaya dari kamu. Nah, di sini kita sudah terjerat dengan dua aspek. Aspek yang pertama tentu kesombongan. Merasa bahwa aku lebih di atas segala-galanya. Dan ini merupakan jerat yang sangat berbahaya, saudara. Kita masih ingat bagaimana malaikat cahaya atau yang dikenal dengan Lucifer itu jatuhnya karena apa? Karena kesombongan, saudara. Dia merasa lebih hebat dari para malaikat-malaikat yang lain, sehingga dia berusaha untuk supaya malaikat-malaikat yang lain itu bisa menyembah dia, layaknya dia menyembah kepada Bapa. Artinya, malaikat cahaya itu sudah berusaha untuk membuat aku sama dengan Tuhan. Lalu apa kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini, saudara? Tentu saja akan ada kaitannya yang akan sangat halus sekali untuk bisa menjerat manusia. Dia tentu tidak terang-terangan. Saya akan coba untuk ajak saudara melihat bagaimana gaya setan itu menjatuhkan manusia. Pertama itu di wilayah komunitas terlebih dahulu.
Di zaman sekarang ini kan ada istilah komunitas wanita sosialita. Ya. Isinya perempuan-perempuan semua, dan di sana dia saling mengunggul-unggulkan kemewahan, kehebatan, aku lebih tinggi, aku lebih kaya dari kamu, sehingga orang di situ dipacu untuk menunjukkan dirinya, aku lebih hebat dari yang lain. Jadi karakter ini sebetulnya yang ditanamkan oleh kuasa kegelapan kepada tiap-tiap manusia pada masa kini. Lalu, kalau orang itu kaya, dia akan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Padahal toh harta itu tidak bisa dipergunakan. Ada seorang presiden dari Filipina yang sempat viral dulu, istri dari Ferdinand Marcos. Begitu resimnya tumbang, kemudian dilacak seluruh kekayaannya, dia memiliki sepatu yang paling hanya dipakai 1-2 kali, itu melebihi toko sepatu, saudara, saking banyaknya. Ini gaya hidup konsumtif, keserakahan. Nah, ternyata gaya hidup yang seperti ini itu tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang punya duit, orang yang uangnya banyak, tetapi sekarang merambah ke orang-orang yang nampaknya sederhana, tetapi dia coba untuk pamer kekayaan. Sehingga kalau dia kurang, bila perlu dia hutang sama orang lain. Kalau sudah mulai masuk dalam lingkaran hutang, itu akan jauh lebih berbahaya lagi, saudara. Karena nanti yang terjadi orang tidak bisa membayar, dan rata-rata memang begitu. Tidak bisa membayar, lalu ujung-ujungnya saling bermusuhan satu dengan yang lain. Nah, gaya yang seperti inilah yang sangat disukai oleh setan. Dia tidak perlu melakukan perlawanan kontroversi langsung ke manusia, tidak perlu. Cukup dia memacu emosi manusia. Seolah-olah, masa sih kamu kalah saingan sama orang itu? Jangan mau dong, gengsi dong. Nah, kalau sudah seperti itu, orang akan terus saling unggul-unggulan satu dengan yang lain. Sangat memprihatinkan memang kalau kita melihat di media sosial atau medsos, banyak sekali orang-orang yang terjerat hukum karena dia ingin menunjukkan siapa jati dirinya. Bila perlu dia menipu, dan jumlah uang tipuannya itu tidak main-main. Angkanya fantastis sekali, saudara. Enggak ada itu ukuran ratusan juta, itu tidak ada. Mesti di atas 1, 2, 3 M. Sampai-sampai seseorang yang melakukan, sebutlah traveling, itu pun bisa kena. Baru-baru ini kan ada travel dari Indonesia yang diblok oleh Israel karena dia menipu begitu banyak orang. Orang yang dijanjikan mau berangkat ke Israel, orangnya sudah di bandara, dia sudah lakukan off dalam pekerjaan, ternyata tidak bisa berangkat, alias ketipu. Saudara bisa lihat di YouTube itu bagaimana ramenya mereka, ya, sampai manajernya dipanggil, tapi kabur. Saudara. Padahal ini orang-orang yang katanya kerohanian, tinggal dalam dunia kerohanian, pelayanan lagi.
Ini kan jebakan setan yang sangat mengerikan. Metodenya sederhana, yaitu menciptakan gaya hidup konsumtif. Konsumtif itu bukan produktif, saudara. Kalau produktif kan mengeluarkan, menjual sesuatu. Kalau konsumtif itu membeli sesuatu, menjadi konsumen. Nah, disinilah jerat awal itu betul-betul menjadikan senjata setan yang paling ampuh. Karena orang kalau sudah masuk ke gaya hidup konsumtif, dia merasa kalah saingan, bila perlu dia hutang, gali lubang, tutup lubang. Dan ini akan sangat dominan. Saya tidak tahu jamaat di sini, adakah yang masih menggunakan pola gali lubang, tutup lubang. Beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang WA saya, yang mengatakan, Pak, apa yang harus kami lakukan? Dari tahun ke tahun, kami terus gali lubang, tutup lubang. Kalau saya tidak hutang ini untuk nutup ini, kami akan bermasalah. Saya katakan, kamu hutang saja sudah punya masalah. Apalagi main gali lubang, tutup lubang, lubangnya makin besar dan makin dalam. Jadi jalan satu-satunya apa? Stop apapun resikonya. Harus berhenti. Nanti saya akan berurusan dengan hukum. Lakukan saja. Lebih baik kita berurusan dengan hukum dunia daripada kita berurusan dengan hukum surgawi. Tapi saya percaya selama kamu mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia sanggup kok memberikan pertolongan buat kita. Saya katakan demikian, saudara. Tapi yang terpenting di dalam hatimu adalah engkau memiliki penolakan yang sangat luar biasa. Apalagi sekarang ini yang namanya orang hutang itu gampang. Kalau zaman dulu orang hutang mikir, saudara. Siapa orangnya yang akan saya datangi, yang kira-kira punya duit tak utangi. Kalau sekarang nggak perlu mikir seperti itu. Saudara tiduran di kasur saja sudah dapat duit. Pakai apa saudara tahu? Hutang pinjol. Betul nggak Bapak Ibu? Oh, gampang sekali hutang pinjol. Nanti giliran bayar, terlambat 1 hari, wah, saudara diteror habis-habisan. Baru nanti kalau tidak bisa bayar, preman-preman cap kampak pada keluar, pada ngancam. Belum lagi yang fotonya diretas, dijadikan foto porno, seolah-olah menjadi pelacur. Saya berulang kali memberi nasihat kepada orang-orang yang kena hutang pinjol dan fotonya diretas, dijadikan foto porno. Sekarang editing foto kan gampang, betul nggak Bapak Ibu? Saya katakan kalau kamu sudah dibegitukan, jangan bayar, jangan takut. Karena hukum di Indonesia itu tidak ada orang utang terus masuk penjara, itu enggak ada, saudara. Itu semua urusannya hukum perdata, bukan hukum pidana. Apalagi sampai nama saudara dicemarkan di luar sana. Saya berkali-kali loh diteleponi sama preman-premannya pinjol, saudara. Saya disuruh nagih ke utang. Saya bilang utangnya saja saya tidak tahu kok. Tapi Bapak kan Pak Pendeta, harus bisa tolong. Maaf, untuk kali ini saya tidak bisa. Tapi di mana kasihnya? Ya seolah-olah memancing saya disuruh jadi penagih hutang.
Saya bilang, sorry, saya tidak mau, Anda mau apa? Langsung tak gitukan, saudara. Kalau saya tegas, saya tidak suka, saya katakan demikian. Utangnya saja saya tidak tahu, kok saya disuruh nagih, enak aja. Ini kan kelicikan dari kuasa kegelapan, maka saya memberitahu saudara, jangan pernah hutang pada pinjol hanya untuk gaya hidup konsumtif. Amin. Jangan kita terjerat oleh ilah zaman kini. Kan kitab suci sudah menulis seperti itu. Kenapa sih kok kita tidak hidup sederhana saja, apa adanya? Kenapa kita harus pamer-pamer untuk supaya dilihat orang, aku orang yang kaya raya? Kalau memang saudara ingin hidup kaya, tidak salah. Ada caranya, pakai hukum Loa. Saudara tidak berurusan dengan hukum dunia ini. Amin. Ada orang yang terang-terangan menolak hukum Loa, tetapi dia menjadi orang peminta-minta ke sana kemari. Itu kan tidak masuk akal, saudara. Maka saya katakan malam hari ini, seluruh manusia di atas muka bumi ini, tidak peduli orang itu beragama atau tidak, metode gaya hidup konsumtif ini sedang digaungkan oleh kuasa kegelapan. Apalagi di zaman yang sulit ini, orang berdiri, belakangnya ada pesawat jet, seolah-olah aku ini loh hebat. Sebetulnya untuk apa seperti itu, saudara? Bukankah itu karakter dari Lucifer, menunjukkan kesombongannya? Kita memang digiring bukan seperti model orang zaman dulu, seorang budak itu diikat, ditarik-tarik, kemudian dicambukin, enggak begitu. Orang kalau sudah hutang, apalagi saatnya bayar tidak bisa, itu stres, saudara. Yang dipikirkan hanya hutang melulu. Melakukan hukum Loa juga pasti gagal. Karena begitu buka mata, bangun, bukannya terima kasih Bapak Yahweh, ekonomiku naik luar biasa, tabunganku penuh, berkat yang luar biasa. Yang ada di pikiran adalah, aku hari ini harus bayar pinjol. Kalau enggak pinjol apa? Bank pelecit. Tahu bank pelecit, saudara? Ini kan parah banget ini orang-orang ini. Pikirannya itu selalu hutang. Saya pernah menangani satu kasus jemaat. Terkenal sangat hebat hutang, saudara. Hutang PKK ya iya, hutang pinjol ya iya, hutang koperasi ya iya, hutang bank pelecit ya iya. Lalu saya tanya saja nih duitnya itu untuk apa? Dia sendiri bingung, saudara. Itu kan artinya ada spiritnya, betul nggak Bapak Ibu? Duitnya nggak tahu kemana. Aneh bukan? Aneh ben ajaib itu. Makanya pola dan gaya hidup yang seperti itu harus berhenti. Saya tidak tahu apakah saudara yang saat ini ikutin streaming saya, ada yang punya mental seperti itu. Saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, stop jadi orang yang konsumtif. Kalau Anda butuh, beli. Tapi kalau nggak butuh, nggak perlu beli. Jangan model kayak perempuan ini, saudara. Dengan menenteng tas ke sana kemari, wah kelihatan gagah. Ini dia wanita sosialita.
Kalau pergi ke mall, mesti pulang tidak pernah tangan kosong. Kemana-mana bawanya tas berisi barang-barang. Nah, cobalah sampai di sini kita harus berani belajar berpikir tegas. Mau seperti ini terus atau berhenti? Ingat saudara-saudara, saat ini jangan sampai kita meninggalkan hutang untuk anak cucu kita. Jerat hutang konsumtif yang sangat kuat inilah yang menjadi bukti bahwa kita sedang diprogram untuk menjadi budak yang miskin. Dan sekali lagi saya katakan ini ada spiritnya, ada rohnya saudara. Orang pernah tanya sama saya pertanyaan sederhana. Pak Lukas, bagaimana supaya saya tidak terjerat dengan hutang? Ya gampang, jangan hutang. Gampang toh. Wah, tapi kebutuhan saya mendesak. Oke, jadi kamu akan tetap hutang. Ya bagaimana lagi Pak? Ya udah, hutanglah sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Kalau saya begitu, saudara, diomongi tidak nurut, ya sudah, lakukan saja. Nikmati hutangmu. Tapi kalau kamu mau berhenti, resikonya besar, lakukan. Percaya saja, kau praktekkan hukum Noa, Bapak Yahweh pasti tolong. Dia sekali-kali tidak akan pernah mempermalukan kita. Kalau kita sering mempermalukan Bapak Yahweh itu iya. Hutang nggak bisa bayar, kabur. Nanti ketika kabur, dia melakukan hutang lagi di tempat yang baru. Ada saudara seperti itu. Jadi ayo kita belajar untuk mengambil sikap. Aku tidak mau memiliki gaya hidup konsumtif. Itu adalah cara setan untuk menjerat manusia. Sekarang yang kedua. Kita tentu tahu saudara, harga naik itu cepat sekali. Sementara pemasukan uang itu cenderung tetap, bahkan makin berkurang. Coba saudara perhatikan di sini. Ini harga sepeda motor tahun 74. Ya. Harganya berapa di situ tuh? Paling mahal 41.000. Motor loh saudara. Saya juga masih ingat dulu naik kereta api dari Seragi ke Jakarta. Cuma 100 rupiah. Tiketnya kereta api kan seperti kartu domino itu. Ya. Kemudian dibolongi tengahnya. Saya masih ingat saudara. Tapi coba bayangkan, tahun 74, ini kan tahun 74, ya kan? Sekarang tahun 2023, ini kalau harga 40.000, 41, sebutan 50 gitu ya, 50.000. Itu kenaikan harganya kalau sekarang berapa kali lipat? Bisa nggak saya sebut 100 kali lipat? Bisa bukan? Tapi pertanyaannya, apakah gaji kita juga bisa naik 100 kali lipat? Ternyata tidak, saudara. Ini sebetulnya adalah permainan dari orang-orang yang saya menyebut si raksasa mata satu. Berusaha untuk menunjukkan jati dirinya, aku orang hebat. Bayangkan saudara, sekarang saudara mungkin tertawa melihat, oh sepeda motor kok nggak sampai 50.000. Padahal sekarang 50.000 dapatnya apa? Beli sepatu aja nggak dapat, betul nggak Bapak Ibu? Tapi zaman dulu tahun 74, sepeda motor sudah bisa saudara bawa pulang. Saya ingat dulu papa saya beli mobil, harganya 250.000 rupiah. Saya
lihat sendiri waktu papa saya ngitung duit dikasihkan sama orangnya, walaupun mobil bekas. Tapi sekarang harga mobil sudah ratusan juta, bahkan ada yang di atas 1 miliar, saudara. Ini kan luar biasa sekali. Ya. Coba saudara lihat ini. Sekarang uang ini sudah saudara nggak kenal. Ya. Ini kan ada uang 50 sen. Sekarang harga nasi putih saja 150 rupiah. Kalau sekarang 150 rupiah dapat apa? Ayo. 50 sen itu kalau dilihat ini kan 15 ketip, saudara. Mungkin saya ngomong gini aja, saudara bingung. Apa kuwi ketip? Tapi saya masih ngalami, gitu loh. Kalau malam kan saya ingat, waktu nenek saya tokonya sudah tutup, itu peti uang itu diambil, dihitung. Saya disuruh ikut notok-notok ke, saudara. Nenek saya bilang kepala sama kepala, ekor sama ekor, gitu. Saya notok. Saya masih ingat saya pernah pegang uang ini. Ya. 50 sen. Bakso sapi berapa itu harganya? 250 rupiah. Sekarang orang parkir saja dikasih 250 nggak akan mau, mintanya 2000. Ya. Ini 2,5 rupiah. Siapa yang tahu 2,5 rupiah itu kata lainnya apa? Seringgit, saudara. 2,5 rupiah itu seringgit. Nah itu zaman dulu seperti itu, sekarang duit ini aja saudara sudah nggak bisa ketemu. Ini tahun 68. Saya ingat dulu waktu sekolah SD, saya dikasih uang sangu itu seringgit, saudara. Tapi ada anak yang dikasih sangu 25 rupiah, wah itu mewah banget. Ini seringgit. 2,5 rupiah. Nah ini juga ini. Ada 1 rupiah, 5 sen. Ini semua kan uang-uang kuno, saudara. Sekarang saudara sudah nggak akan bisa menemukan uang ini di luaran. Kecuali saudara sebagai kolektor uang kuno. Dan ini harganya lebih tinggi dari nilainya sekarang, saudara. Sangat luar biasa. Artinya apa? Harga naik sementara pemasukan uang cenderung tetap, bahkan makin berkurang. Jadi mari kita belajar untuk kita berusaha untuk menahan diri. Kalau kita termotivasi untuk melakukan sesuatu yang akan bisa menjatuhkan ekonomi kita. Nah sekarang yang ketiga, saudara. Jerat yang ketiga yang sekarang dilakukan oleh kuasa setan adalah kita digiring untuk mengikuti tren masa kini. Pembayaran non tunai. Indonesia melakukan ini atau tidak? Halo? Melakukan. Seolah-olah kalau tidak ikutin tren dari sononya si mata satu itu dianggap negara yang tidak berkembang, negara yang ketinggalan zaman. Sehingga manusia itu dijadikan sebagai robot. Sekarang orang telepon saja nggak perlu pakai handphone kayak begini. Cukup dengan pakai tangan saja seperti ini orang sudah bisa omong-omongan. Karena tubuhnya semua sudah diisi dengan jaringan. Semua serba modern. Seolah-olah hebat. Iklan-iklan yang makin hebat membuat seorang anak kecil memberi barang-barang dengan pola COD.
sampai puluhan juta, sampai orangnya pusing, saudara. Orang tuanya. Di YouTube kan ada seorang anak kecil, mungkin seumur Azariah. Nggak tahu kenapa, dia bisa pesen barang-barang dengan pola COD banyak sekali. Begitu barangnya datang jadi satu, bingung orang tuanya. Karena dia harus bayar jutaan rupiah. Sementara ekonomi dia adalah ekonomi yang masih berada di bawah tingkat standar. Orang tuanya nangis-nangis, anaknya juga ngomong, saya tidak berani lagi, saya minta maaf, saya minta ampun, tidak berani. Ya nggak bisa, barang itu sudah dibeli kok harus bayar. Ini kan cara-cara setan menjerat manusia, saudara. Otak kita ini diprogram untuk menjadi serba mudah. Belanja tidak perlu keluar. Sekarang di China ada. Tapi orangnya harus pakai microchip, saudara. Masuk ke shopping mall, masuk tinggal ngambilin aja barang-barang. Masukin tas, bawa pulang. Langsung rekening saudara sudah berkurang. Hebat bukan? Seolah-olah itu hebat. Tapi saya katakan itu kemunduran, saudara. Karena apa? Manusia sudah tidak lagi dihargai. Proses kemuliaan manusia di hadapan Tuhan itu sudah dilecehkan. Nggak tahu saya ngomong begini. Mudah-mudahan tidak di take down, saudara. Saya hanya mengatakan bahwa saat ini begitu banyak cara setan sedang menawan manusia dengan cara yang sangat mengerikan. Hampir 90% penduduk di Swedia, mereka sudah menggunakan sistem digital. Masuk ke kereta api, cukup sodorkan tangan. Masuk ke gedung bioskop, masuk kemanapun cukup disodorkan tangan. Dan yang lebih celaka lagi, orang-orang yang katanya percaya firman Tuhan mau seperti itu, saudara. Mereka sudah enggak peduli, mau 66 kayak, mau 77 kayak, emang gua pikirin. Kita hidup di zaman sekarang. Yang benar dikatakan hoak, yang hoak disanjung-sanjung, dianggap itu sebuah kebenaran. Ini dunia sudah terbalik sama sekali, saudara. Karena lama sekali saya tidak berbicara seperti ini. Tapi biarlah malam ini saya sampaikan bahwa tiap-tiap manusia sedang digiring menuju kepada kebinasaan. Bayangin aja pendeta-pendeta sampai nggak ngerti 666, saudara. Ngeri sekali, bukan? Kenapa harus 666? Karena itu adalah bilangan angka manusia yang tidak lain yang disebut dalam kitab suci itu the beast anti-Hamasyah. Kedatangan Tuhan Yeshua Hamasyah itu sudah sangat dekat sekali. Kita bisa hidup 3-4 tahun lagi sudah mujizat, saudara. Saya yakin Yeshua pasti sudah datang. Karena kalau dilihat sekarang ini, saya kan mengikuti sebuah grup. Ya, saya nggak perlu ngomong deh. Di situ banyak sekali informasi-informasi yang sangat penting yang dianggap hoak. Tapi saya menerimanya itu sebuah kebenaran sejati.
Sangat mengerikan sekali, saudara. Semua sekarang digital. Di Indonesia itu sudah diwacanakan. Sertifikat rumah saudara nanti akan menjadi digital. KTP akan menjadi digital. Semua akan dijadikan digital. Hebat bukan? Saya katakan tidak hebat. Semua yang mengarah seperti itu, saya katakan, saudara punya uang berapapun, akan bisa menjadi 0 rupiah. Kalau sudah masuk dunia hacker, wah itu ngeri, saudara. Saudara punya tabungan berapapun akan berubah jadi 0 hanya dalam hitungan detik. Bayangin aja sekarang, setan itu menggunakan pola yang semuanya berbasis teknologi. Bahkan dia sampai mengatasnamakan institusi kepolisian. Kalau saudara mendapatkan SMS atau WhatsApp yang mengatasnamakan kepolisian dengan berkata, Anda ditilang karena Anda melanggar seperti ini, saudara buka, karena itu belakangnya ada kode APK. Jadi kalau saudara lihat postingan dari siapapun, kalau saudara nemu kata APK, ya apa gitu, .apk, jangan sekali-kali dibuka, saudara. Karena APK itu singkatan aplikasi. Kalau saudara Bani buka, tik gitu, semua yang ada di HP saudara diretas habis. Termasuk rekening, mobile banking saudara semua terbuka. Dari username sampai password telanjang semua, saudara. Sekarang sedemikian canggihnya manusia. Bahkan waktu yang lalu saya sempat ada postingan dari seseorang yang punya tabungan di salah satu bank. Orang itu ditelepon seolah-olah dari bank penyedianya itu. Mau tanya konfirmasi tentang tabungan Anda. Hati-hati. Jangan mau memberikan password. Bagus bukan? Bagus. Seolah-olah, oh ini benar nih. Karena ngasih saran tidak usah ngasih password. Cukup dijawab ya dan tidak. Gitu saja. Apakah benar Anda yang bernama ini? Ya. Apakah benar Anda ini punya tabungan di bank ini? Ya. Ada 2 pertanyaan lagi, begitu dijawab ya, terima kasih, hanya hitungan detik, uang itu tinggal 50.000 rupiah. Ngeri sekarang, saudara. Jangan dianggap apa yang namanya digital, teknologi, itu tidak berbahaya. Kalau dibilang akan mempermudah, ya saya akui, mempermudah. Saya ambil contoh misalnya saja, seperti komputer saya. Kemarin saya agak sedikit bermasalah komputer saya, yaitu editor videonya, Filmora, mengalami gangguan. Saya cuma minta tolong sama keponakan saya, Andre. Saya bilang, Andre, papi ngalami kesulitan nih. Filmoranya mengalami gangguan. IDM-nya juga macet, saya bilang begitu. Langsung dia bilang apa? Ya sudah Pak, buka TeamViewer. Saya buka TeamViewer, saya tinggal duduk saja. Yang betulin Andre dari Jakarta, saudara. Gampang bukan? Mudah bukan? Mudah. Memang dunia teknologi itu akan mempermudah
mudah semuanya. Saya pergi ke luar negeri. Saya ingat dulu waktu ke Eropa, yang membelikan tiket itu Elis. Saya nggak pusing-pusing, tahu-tahu sudah ada check-in-nya, tinggal masuk saja. Gampang bukan? Itulah dunia teknologi. Tetapi orang berlomba-lomba untuk bisa menguasai teknologi itu dengan cara yang jahat. Saya jujur, saya harus akui, saudara. Pada waktu teknologi itu semakin naik, saya pernah berpikir, aku tak belajar jadi hacker. Apa sih yang tidak bisa dipelajari? Toh dulu sebelum ada website, saya toh juga mempelajari bahasa HTML, hypertext markup language, toh saya juga bisa. Aku tak belajar jadi hacker. Setidak-tidaknya saya bisa mengintai minimal Facebook. Tetapi hati kecil saya berkata, jangan kamu lakukan itu. Saya katakan, oke, saya tunduk suara itu. Sehingga saya membatalkan untuk belajar menjadi seorang hacker. Dulu pernah di pemerintahan Amerika, itu di Badan Pertahanan Amerika kalau tidak salah, itu sempat dihack sama seorang anak kecil umur 15 tahun dari Korea. Dibongkar habis, saudara. Belum lama di Indonesia juga rame, bukan? Ada seorang yang punya inisial Bjorka. Sampai sekarang apakah ketahuan orangnya? Tidak. Dia bongkar semuanya. Itu rame itu dulu yang menamakan diri Bjorka. Bjorka atau Bjorka? Bjorka itu bongkar semuanya. Kehidupan perilaku para pejabat dibuka keluar, saudara. Tapi dia tidak bisa dicari. Karena saking pandainya. Saya belum pernah melihat orang yang berinisial Bjorka ini ditangkap polisi. Enggak bisa. Sulit dilacak. Jadi kalau sudah masuk dalam dunia teknologi, itu tinggal adu pinter, saudara. Yang pinter dia mampu kuasai, yang tidak pinter. Jadi sangat berbahaya sekali. Inilah yang saya katakan, semua manusia sedang digiring masuk dalam penawanan yang seolah-olah itu hebat. Makanya saya katakan nanti setelah trompet sangkakala berbunyi dan kita semua menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai, dunia ini akan total dikuasai mereka. Dan mereka yang akan meretas semuanya, termasuk tubuhmu juga kena. Saudara sudah tidak lagi punya kuasa apapun di atas muka bumi ini. Hanya ada satu pilihan, Anda tunduk atau Anda saya habisin. Hanya itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya harus mengingatkan ini agar supaya kita waspada. Memang saya sangat lama tidak berbicara tentang hal ini, tapi Roh Kudus gerakkan saya untuk saya harus menyampaikan malam ini. Berhati-hatilah. Karena kita sedang digiring menuju ke sana. Pelan tetapi pasti. Saudara anggap gebrakan kemarin itu berhasil? Tidak, belum berhasil. Karena belum mencapai 50% penduduk dunia. Akan muncul gebrakan yang kedua, lebih sadis, lebih ganas lagi. Makanya yang terpenting sekarang adalah ayo
mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh semakin kuat, supaya saat waktunya tiba, kita akan menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tapi sangat disayangkan, ada pendeta-pendeta yang tidak percaya rapture. Wah, ini ngeri, saudara. Lawang di kitab suci ada kok tidak percaya. Mengerikan, dengan teknologi, dengan ideologi, teologianya, dia menunjukkan argumentasinya, seolah-olah rapture itu hoak. Ini betul-betul menakutkan. Dan kalau saudara tidak konsisten dalam sebuah pengajaran, saudara bisa digiring ke sana. Bahkan sekarang pun sampai ada orang atau yang mengaku sebagai pendeta anti baptisan. Hati-hati, saudara. Saya tidak berani ambil resiko. Karena ini menyangkut keselamatan jiwa. Makanya kalau orang mau baptis sama saya, mau tengah malam saya layani. Karena itu keselamatan, saudara. Itu pun banyak yang menolak. Mana ada baptis pembaharuan? Ya enggak ada, wong Anda tidak membaca. Kalau buat saya sih enggak peduli orang mau mengkritik apapun, wong saya yang belajar kok. Paulus juga dulu bikin baptisan pembaharuan, betul enggak? Waktu Paulus khotbah tentang Roh Kudus, lalu orang-orang di situ bertanya, Roh Kudus itu apa? Siapa itu Roh Kudus? Lah Paulus lah curiga. Lah kamu kok baru dengar Roh Kudus? Lah kamu sudah dibaptis atau belum? Sudah. Baptisan siapa? Baptisan Yohanes. Lalu di situ Paulus melakukan baptisan pembaharuan atas nama Yahweh, Yesua dan Roh Kudus. Siapa bilang tidak ada baptis pembaharuan, saudara? Lawang Anda diikat dalam nama yang salah kok, ya harus dilepaskan, diluruskan sehingga secara hukum alam supranatural, saudara ada dalam kebenaran yang sejati. Jadi sekali lagi, di poin yang ketiga ini, saya katakan, saudara harus berhati-hati. Waktunya sudah tidak lama. Lalu yang keempat, apa yang sekarang sedang dilakukan oleh si Satan itu tidak lain adalah kita didesain untuk mengikuti mayoritas. Apalagi sekarang disebut sebagai era teknologi. Seolah-olah kalau tidak ikuti teknologi kita dianggap ketinggalan zaman. Sekarang sudah muncul namanya gereja virtual. Pernah dengar, saudara? Gereja virtual. Jadi di situ ada pendetanya, semua virtual, sama bentuknya avatar, saudara. Jadi enggak nyata begitu. Saudara masuk ke gereja itu, ya, saudara duduk ibadah, tapi semua dalam dunia maya. Dunia yang tidak nyata, dunia seperti ini. Itu namanya gereja virtual, dan saya tidak akan pernah bikin gereja virtual. Tidak akan. Saya hanya menggunakan dua cara. Ibadah datang ke sini atau streaming. Dengan waktu yang sama, dengan pola ibadah yang sama, dengan sesembahan yang sama. Saya nggak akan mau ikut-ikutan tren yang sekarang seolah-olah kayak hebat gitu. Saya tidak. Saya akan pakai pola seperti yang saya ketahui. Saya juga senang teknologi, saudara. Tapi kalau teknologi itu sudah menjauhkan manusia dari Tuhan, nanti dulu. Banyak sekali orang yang tidak punya keberanian untuk bertindak berbeda.
Karena ketika berbeda, kita dihakimi sebagai sesuatu yang salah. Dan kita akan mendapatkan hukuman moral. Bahkan sekarang menjadi makin parah. Karena seseorang yang dipilih oleh rakyat berani mengorbankan rakyat, mengkorupsi di mana-mana, bikin aturan-aturan yang memberatkan rakyat, bahkan disertai dengan ancaman-ancaman yang ditujukan oleh mantan tuan mereka. Kenapa saya katakan mantan tuan? Karena setiap ada pemilihan penguasa, apakah itu pejabat daerah atau apa saja, apa yang mereka lakukan? Mereka akan bertindak selaku budak. Mereka datang kepada orang, tolong pilih aku ya. Betul nggak begitu saudara? Berlaku menjadi budak, tapi setelah menjadi penguasa, ditindas nggak peduli saudara. Sekalipun saudara datang, Pak dulu bapak saya yang milih, nggak urusan. Korupsi terus berkembang di Indonesia ini, rawan darurat korupsi yang luar biasa saudara. Uang triliunan dibongkar, orangnya diancam, mau dibunuh. Sekarang ini betul-betul mengerikan. Pokoknya kalau sudah menyangkut masalah uang, segala semuanya dilegalkan. Yang penting aku aman. Kalau mereka di luar saya maklum, lah kalau yang dilakukan itu pendeta, ngeri sekali saudara. Sekarang muncul pendeta-pendeta yang memberitakan perpuluhan tidak perlu. Loh kitab suci nulis kok tidak perlu, bagaimana? Ini ngeri saudara. Dibalik orang yang terima perpuluhan merampok, oh bukannya kebalik. Luar biasa saudara. Saya maaf menyebut pendeta yang seperti itu pendeta munafik. Pendeta yang merasa seolah-olah, ini loh aku nggak butuh duit. Ya kamu nggak butuh duit, wong kamu punya bisnis. Iya toh? Jadi orang itu dengan mudah seolah-olah ini loh, aku orang hebat, aku nggak butuh duitmu. Coba sekarang kita pakai logika saudara. Orang tidak boleh mengembalikan perpuluhan. Yang notabene-nya pengembalian itu di tempat di mana iman dia bertumbuh. Sekarang disuruh memberikan sedekah kemana-mana. Enggak masuk logika saudara. Yang ngasih bimbingan rohani diabaikan, orang yang tidak membimbing malah disuruh memberi kualik, enggak seperti yang kitab suci katakan. Terbalik semua, hati-hati ini sekarang saudara. Apakah saya ngomong begini karena saya butuh duit? Lalu saya minta-minta kepada jemaat? Tidak. Saya tidak pernah meminta-minta kepada jemaat. Saya punya keyakinan, selama saya hidup benar, sekali-kali Tuhan tidak akan tinggalkan saya. Itu prinsip saya, saudara. Pernah ada nggak di sini yang jemaat tak mintain perpuluhannya? Tidak. Kalau ada, ngacung, saya berhenti jadi gembala sekarang juga. Memang saya harus akui, banyak sekali pendeta-pendeta yang pakai pola seperti itu. Perpuluhan diminta, kamu belum bayar perpuluhan, balik ke perpuluhan. Kalau tidak, kamu merampok. Ya sekalipun seperti itu, ngapain kita mesti meminta, saudara? Kalau saya mah punya prinsip khotbah saja yang bagus. Saya percaya kalau jemaat diberkati, dia nggak usah ditarik-tarik, dia kasih kok untuk pekerjaan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Ngapain kita mesti harus jemaat diperes? Saya katakan jemaat itu sudah banyak bebannya. Doakan supaya hidupnya diberkati. Saya yakin jemaat itu kalau hidupnya diberkati, dia tahu kok untuk pekerjaan Tuhan.
Iya toh? Jadi memang saya juga, kalau saya ngomong begini dilema, saudara. Karena memang ada pendeta-pendeta yang terang-terangan meminta kepada jemaatnya. Terang-terangan bahkan ngutukin lagi sama jemaatnya. Jadi memang di sini dilema sekali. Di sisi lain ada pendeta yang anti perpuluhan. Di sisi lain ada pendeta yang selalu orientasinya kepada materi. Pokoknya kamu harus memberkati aku. Saya punya kepercayaan sampai hari ini. Kalau saya mempraktekkan hukum Loa, Bapak Yahweh sanggup memberkati kami dengan caranya sendiri. Dia sanggup memberkati kita. Amin. Buktinya banyak kan kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita yang mengandalkan Tuhan menggunakan pola 55x5, visi dan misinya semua terwujud. Amin. Itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Oleh karena itu saudara, jangan heran kalau kerjanya orang-orang yang hanya berorientasi pada uang, kalau tidak ada proyek nggak jalan, saudara. Kan sekarang modelnya kayak gitu. Bisa dipakai untuk korupsi, jalankan. Tapi kalau tidak bisa dipakai untuk korupsi, ya nggak usah jalan. Nggak ada duitnya, capek tok. Kan mesti gitu. Kita harus berani tunjukkan kebenaran itu. Makanya saya katakan, kita harus berada dalam kebenaran firman Tuhan. Sekalipun banyak pendeta-pendeta yang anti perpuluhan, saya didik anak-anak saya. Kamu harus mengembalikan perpuluhan. Termasuk saya. Saya juga mengembalikan perpuluhan, saudara. Tidak luput apakah itu gembala atau jemaat, sama saja. Karena di mata Tuhan kita itu sama. Ya. Lalu sekarang pertanyaannya bagaimana ini? What must I do? Apa yang harus aku lakukan? Kalau kondisi yang sudah seperti ini kondisi dunia, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengubah cara menggunakan media sosial. Kita memang tahu bahwa internet adalah merupakan dunia yang sama dengan dunia fisik kita. Cuma dia ada di dunia yang tidak nampak. Dunia internet itu ada sekolahan. Dunia internet juga ada tempat perjudian, tempat pelacuran, tempat pendidikan. Pokoknya dunia internet itu sama dengan dunia fisik kita. Tergantung kita mau pergi kemana. Di situ dibutuhkan kejujuran. Kemana kita pergi, orang lain tidak akan tahu. Lalu kita habiskan waktu untuk berinteraksi dengan smartphone. Orang dengan mudahnya, mungkin satu keluarga kumpul, saudara. Ya, ada 5 orang gitu kumpul. Tapi nggak ada interaksi satu dengan yang lain. Masing-masing punya urusannya sendiri-sendiri dengan alat yang ada di genggaman tangan, yaitu smartphone. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah gunakanlah untuk belajar mendapatkan keuangan yang sehat tentunya. Digunakan untuk bersosialisasi, juga cari sahabat yang baik. Berapa lama prosentasi kita dalam berhubungan dengan mereka? Ketegasan dalam mengubah perilaku yang bersifat destruktif menjadi lebih produktif ketika kita mampu memanfaatkan HP, internet, dan medsos yang lainnya. Coba bayangkan saudara,
Orang satu dengan yang lain nggak pernah ketemu, tapi kok bisa musuh-musuhan, bisa punya dendam. Aneh bukan? Itulah medsos. Jadi hati-hati menggunakan medsos. Saya berulang kali memberitahu, kalau ada masalah jangan laporan ke medsos, saudara. Banyak sekali orang yang kalau dulu mungkin nyebutnya lambe turah, ya. Tapi kalau sekarang mungkin tangannya itu yang turah, saudara. Nulis sak penake sendiri. Orang melihat tulisan kita bukan menjadi berkat, timbul tanda tanya, ada apa ya? Karena tulisannya sedang memaki-maki, tulisannya sedang mengutuk, membuat sebuah kalimat-kalimat misteri yang membuat orang tidak damai sejahtera. Saya sudah berikan beberapa contoh beberapa waktu yang lalu. Contoh misalnya tulisan asu kabeh. Gitu. Di situ dimunculkan banyak anjing, saudara. Tapi sebetulnya kalimat itu bukan ditujukan untuk anjing-anjing yang ada di gambar itu. Tetapi unek-uneknya dia yang dilontarkan di medsos. Orang bukannya memberitakan kehebatannya Bapak Yahweh, tetapi dia menggunakan mulut embernya atau jari embernya dengan memfitnah orang, memburuk-burukan orang, menghina orang. Lah ini kan berbahaya di hadapan Tuhan, saudara. Makanya saya katakan, melalui internet kita diprogram untuk melakukan tindakan melanggar hukum sistemiknya Bapa Yahweh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengakui ada memang pendeta yang menumpuk harta demi kepuasan diri sendiri. Terutama pendeta-pendeta di Amerika berlomba-lomba beli pesawat jet pribadi. Lah buat apa gitu loh. Daripada beli pesawat jet pribadi, lebih baik naik pesawat, naik di kelas bisnis podo wae. Betul nggak Bapak Ibu? Ngapain harus beli pesawat jet? Parkirnya juga bayarnya mahal, perawatannya juga mahal. Lalu untuk apa sebetulnya itu? Untuk prestise, untuk kesombongan. Nah itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya saat ini hanya punya prinsip, Tuhan, lindungi seluruh umat-umatmu, Kehilat Alef Tau, bahkan para subscriber semuanya. Agar kelak ketika Yeshua datang untuk yang kedua kali, kita sama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Sekarang yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ubah level tempat nongkrong kita. Ubah cara kita kumpul-kumpul. Kita kumpul-kumpul itu ada di level mana? Coba saudara datang ke tempat para profesional berkumpul. Coba datangi tempat-tempat orang kaya berkumpul. Coba dengarkan apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak membicarakan keburukan orang, tetapi mereka mendiskusikan bagaimana strategi pemasaran yang terbaik. Bagaimana mengembangkan bisnis yang sehat. Begitu juga kalau saudara datang, berkumpul dengan orang-orang yang disebut tempat kerohanian. Apakah saudara ketika datang kumpul-kumpul di situ mendapatkan berkat? Atau saudara
hanya mendapatkan informasi dari keburukan orang lain. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Jika kita berada di tempat yang tepat, kita akan mendapatkan atmosfer yang berbeda, yang akan mengangkat kita dari keterpurukan menuju kehidupan yang jauh lebih baik. Doa saya untuk saudara tiap-tiap malam, agar Bapa Yahweh memberkati saudara dengan segala kelimpahannya. Saya katakan, Tuhan, saya menyadari tidak semua subscriber itu suka dengan saya. Tapi minimal kalau mereka sudah menjadi subscriber, bagi saya itu mensupport satu poin, satu angka. Jadi tidak ada salahnya kalau saya berdoa untuk mereka semua agar hidupnya diberkati. Sekarang kita lihat yang berikutnya. Jadi untuk poin ini saudara sudah paham bukan? Kalau saudara nongkrong, level saudara nongkrong itu dengan siapa? Itu penting, saudara. Sekarang yang ketiga, ubah hobi kita yang bisa menghasilkan uang, bukan sebaliknya. Artinya apa, saudara? Hobi kita itu memang tidak harus sama, tetapi bisa saja hobi kita membawa hasil. Contoh misalnya orang yang hobinya main gitar, bisa nggak dikembangkan lalu saudara bisa ngelesin gitar sama orang lain? Bisa, dan itu bisa menghasilkan uang, bukan membuang uang. Hobi traveling itu juga tidak salah, dan apapun hobi juga tidak salah, tapi harus punya keseimbangan dan bukan cuman mengikuti tren yang ada. Sekarang bagaimana caranya agar hobi kita bisa menghasilkan uang untuk menambah pemasukan? Disinilah kita butuh berpikir yang tentunya harus melibatkan Tuhan sebagai sumber inspirasinya. Karena tanpa kita ambil untuk mendapatkan inspirasi dari Tuhan, kita nggak akan ngerti apa yang harus kita lakukan. Tiap hari saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan hikmat akal budi, apa yang harus saya sampaikan untuk jemaat, umat-Mu yang Engkau kasihi. Kadangkala kalau ada orang yang nggak sependapat dengan jemaat, pendetanya di mimbar mukulin jemaat, pakai kalimat-kalimat yang keras. Akhirnya apa? Jemaatnya mundur, pergi. Begitu pergi, pendetanya marah-marah. Ya ulahnya sendiri. Sampaikan saja pengetahuan-pengetahuan, supaya jemaat itu pandai. Saya percaya dengan kepandaian mereka, mereka bisa mengatasi jalan hidup mereka. Hidup mereka juga pasti diberkati Tuhan. Saya katakan demikian karena pernah ada seorang jemaat yang ngadu kepada saya. Pak, saya bingung lihat Pak Gembala saya. Loh kenapa? Saya bikin kesalahan satu kali saja sudah diomong ke di mimbar bolak-balik terus-terusan. Semua orang kalau Pak Pendeta itu ngomong selalu noleh kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Ya saya bilang usahakan kamu tetap di situ, tunjukkan bahwa itu bukan kamu. Setialah. Kesetiaan itu nanti pada akhirnya akan membuahkan hasil yang baik. Saya katakan demikian. Sekarang yang terakhir, saudara-saudara. Ubah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Saya ingin saudara melihat diri saudara, itu bukan menghakimi. Dengar kata-kata saya,
Siapapun saudara, apakah saudara yang ada di Kehilat ini, maupun saudara yang ikut streaming saat ini, saya katakan dalam nama Bapa Yahweh, engkau adalah orang-orang hebatnya Bapa Yahweh. Jangan pernah menghakimi dirimu, aku begini, aku begitu. Ingat, engkau orang-orang yang luar biasa yang Bapak Yahweh pilih. Dan Tuhan ingin hidupmu itu nyaman. Hidupmu itu penuh damai sejahtera. Hidupmu itu diberkati. Saya yakin itu keinginan Bapak Yahweh. Dan perubahan besar terjadi dimulai dari persepsi diri kita terhadap diri sendiri. Percayalah, saudara terlahir di dunia ini, itu ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk saudara. Dan saya katakan, dunia ini akan kalah oleh kehidupan saudara. Diberkatilah engkau saat ini dan sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan, kami tanamkan di dalam hati kami. Diberikan kemampuan untuk kami menjadi pelakunya. Sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Hadirilah hari raya yang telah ditetapkan oleh Bapa Yahweh, Hari Raya Shavuot, pada hari Kamis 25 Mei 2023 pukul 6 sore dengan tema Hujan Awal, Hujan Akhir dicurahkan kepada kita. Ibadah Rabu digabung Kamis. Akan dilangsungkan pemberkatan perkawinan pasangan Giovanni Wijaya dengan Lydia Wardana Sentosa pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 10 pagi di Kehilat Aleph Tau Magelang. Divisi Ibadah Youth mengajak teman-teman yang berjiwa muda untuk hadir dalam Fire of the Spirit yang akan diadakan pada hari Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6:30 malam di Kehilat Aleph Tau Magelang. Terdapat acara tukar kado dengan ketentuan minimal harga Rp10.000. Dibungkus dengan kertas warna merah, kado bisa berupa barang ataupun makanan. Bagi teman-teman yang hadir, diharapkan mengenakan pakaian dengan warna-warna api sesuai dengan tema Fire of the Spirit. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ini ada tambahan pengumuman, saudara-saudara. Ini ada permintaan dari Ibu Eni Asmoro untuk supaya diumumkan agar supaya semua subscriber yang mau ikut retreat bisa ikut. Ini dari KPI Bait Hatikvah. Ya, dia minta tolong sama saya. Ya, saya bilang ya udah nanti saya umumkan supaya yang ikut banyak. Ya, ini ada retreat penyegaran rohani yang menjadi pembicara 3 orang, yaitu saya, kemudian Nino dan Aditya. Di hari Senin, Selasa, Rabu tanggal 10, 11, 12 Juli di Hotel Selekta Batu Malang. Peserta
dikenakan biaya 75 sampai 100, pesertanya 75 sampai 100 orang, biayanya 200.000, hotel 3 hari 2 malam, akan dapat konsumsi, seragam, rekreasi, transport dari Surabaya kecuali butuh subsidi. Nah, bagi saudara yang berminat bisa hubungi Ibu Eni Asmoro dengan nomor 081 23 28 9367. Sekali lagi, kepada kontak person Ibu Eni Asmoro 081 23 28 9367. Inilah yang saya bisa sampaikan. Bagi saudara yang mau ikut silahkan, Bapak Yahweh memberkati. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh Vayishmereka. Amen. Ken Yehi Rotso. Yair Yahweh Panau Eleka Vihuneka. Amen. Ken Yehi Rotso. Yesa Yahweh Panau Eleka Wayashem Lecha Shalom. Amen. Ken Yehi Rotso. Baruk atapa ufaruk atapa sareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripit nekau friat matka ufri fahem teka shikar ala peka westeroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyar teka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Amin. Baruk ata boboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yevarekeka, Reis mereka, Yevarekeka. Yair Yahweh Panaweleka Wikundeka. Yevarekeka Reis mereka Yevarekeka. Yahweh Panaweleka Wikundeka. We Hashem Leka Shalom Shalom. We Hashem Leka Shalom, Shalom. Yevarekeka Reis mereka Yevarekeka.
Selamat malam, selamat pulang. Bapak Yahweh memberkati. Yahweh memberkatimu. Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.